Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Anggotanya yaitu yang pertama ada Ajahra Nahdiyah Munigar, Komalasari, Mildayanti, Mukroni Fatur Rahman, dan Vina Tiarawati. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Aryo Padlan SHMH dalam mata kuliah Pidana Pers. Langsung saja dalam ke pembahasan akan dijelaskan oleh Roni. Di sini ada konsep sistem pers Indonesia. Sistem pers Indonesia tidak terlepas dari sistem komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan di negara tersebut. Teori sistem pers yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm merupakan teori-teori yang diterapkan sistem pers di berbagai negara di belahan dunia ini. Teori pers diterapkan sesuai dengan sistem komunikasi yang dianut oleh negara-negara tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya dikembangkan secara bersamaan. Teori pers menurut Wilbur yaitu the authoritarian, the libertarian, the social responsibility, dan the Soviet Communist Theory. Teori pers authoritarian merupakan sistem di mana pers menjadi alat kekuasaan bagi kepentingan negara dan semua media massa berada di bawah kontrol pemerintah. Teori pers libertarian yakni sistem pers di mana media dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki model yang besar. Fungsi utama pers yakni mencerdaskan publik, mendukung sistem politik, dan menjaga kebebasan sipil. Teori pers komunis yakni di mana pers dianggap sebagai alat untuk menginterpretasi doktrin, melaksanakan kebijakan kelas pekerja atau militan. Media massa dikuasai oleh para pemilik produksi seperti mesin cetak dan lain-lain. Teori pers tanggung jawab sosial yakni sistem yang mengedepankan kepentingan publik di atas segala kepentingan lainnya, seperti ekonomi maupun negara. Teori tanggung jawab sosial juga mendukung ide bahwa pers seharusnya mendukung sistem ekonomi, menyajikan hiburan, dan mendapatkan laba, namun fungsi-fungsi ini harus dinomorduakan setelah fungsi demokrasi dan pencerdasan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Roni atas pemaparannya. Kemudian ada Vina yang akan menjelaskan slide berikutnya. Baik, terima kasih Mala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pers otoritarian. Di Indonesia sendiri, pers pernah mengalami masa suram di mana tidak ada kebebasan di dalamnya, tidak bebas mengemukakan, tidak bebas mengakses sumber informasi, tidak bebas menyebarkan informasi, dan akibatnya publik tidak bebas memperoleh informasi melalui media massa. Ketika masa pemerintahan Orde Baru, sistem pers Indonesia yakni sistem pers otoritarian, di mana pers sepenuhnya berada di bawah kontrol negara dan digunakan untuk kepentingan negara atau lebih tepatnya kepentingan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Orde Baru rezim Soeharto. Dalam hal ini pemerintah melakukan kontrol terhadap kepemilikan media, kontrol terhadap individu dan kelompok profesional media, khususnya wartawan. Kontrol dalam hal ini siaran atau isi program siaran dan yang tidak luput dari kontrol yakni tokoh-tokoh oposisi yang tidak diberikan ruang untuk akses kepada media. Sistem pers otoritarian pada masa Orde Baru ditandai dengan diberedelnya berbagai media massa, khususnya surat kabar yang dinilai mengkritisi pemerintah, atau tepatnya media massa yang melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintahan dianggap sebagai pembangkang. Selanjutnya ada sistem pers libertarian. Pers libertarian lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pers otoritarian. Menurut teori libertarian, pers juga baru harus memiliki kebebasan dalam membantu manusia untuk mencari kebenaran. Sistem pers libertarian sendiri muncul di Indonesia setelah tumbangnya rezim Soeharto. Memasuki era reformasi membawa perubahan besar dalam
wajah pers Indonesia. Pada masa Orde Baru, semua informasi yang akan disebarluaskan harus melalui sensor pemerintah. Berbeda halnya dengan teori libertarian yang menganggap bahwa sensor merupakan suatu kejahatan berdasarkan 3 alasan. Pertama, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas. Kedua, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketiga, sensor menghalangi upaya pencarian kebenaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pace. Terima kasih. Selanjutnya ini ada menurut F.S. Seabird Bedia masa murni memiliki dan fungsi utama yakni sebagai sumber informasi dan hiburan. Menurut teori libertarian, media massa menjalankan 6 fungsi sosial sebagai berikut. Yang pertama, pencerdasan publik. Yang kedua, pendukung sistem ekonomi. Yang ketiga, pendukung sistem politik. Yang keempat, penjaga kebebasan sipil. Yang kelima, pencetak laba. Dan sumber yang terakhir, dan sumber hiburan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Roni, rekan saya Roni. Di sini ada sistem pers tanggung jawab sosial. Ada 5 syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat, yaitu yang pertama, media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas, akurat, berdasarkan forum, pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. Yang keempat, media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai masyarakat. Yang kelima, media harus menyediakan akses penuh terhadap. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Roni. Selanjutnya, landasan kebebasan pers. Sistem kebebasan pers memiliki ciri-ciri di antara lain sebagai berikut. Pertama, pers untuk mencari, menulis, mencetak, dan menyebarluaskan berita melalui media yang bersangkutan. Yang kedua, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menjadi pers yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pers mempunyai hak kontrol, kritik, koreksi yang bersifat konstruktif. Tugas dan tanggung jawab pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 6, bahwa pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. Pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Keempat, melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, media massa dan demokrasi. Salah satu konsep dari sistem negara yang demokrasi, menurut Huntington pada tahun 2008, yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas, yaitu surat kabar, televisi, radio, dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman. Sebagai sebuah sistem, maka demokrasi memiliki unsur-unsur yang menjadikannya bisa ditegakkan dalam suatu negara. Adapun unsur-unsur sistem demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara hukum, lalu masyarakat
madani, lalu infrastruktur politik atau partai politik, dan yang keempat, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Dari presentasi tadi dapat disimpulkan, pasca reformasi 1998, kebebasan pers tumbuh dan berkembang di Indonesia. Namun, seperti yang diramalkan Dakide pada awal 1990-an, bahwa kepentingan ekonomi akan membuat kepemilikan media akan semakin terkonsentrasi kepada segelintir pemodal kuat. Kepentingan ekonomi pula yang membuat media massa tunduk terhadap rezim rating dan sirkulasi. Demi mengejar keduanya, media ikut serta dalam mempromosikan globalisasi yang notabene adalah imperialisme budaya. Isi dan format media yang meniru dan membeli dari barat menjamur di media massa kita. Peran media massa dalam era reformasi dapat dikatakan telah jauh melenceng dari impian para reformis. Media tidak mendukung demokratisasi dengan membangun ranah publik yang kuat, namun media justru melemahkannya dengan kepentingan komersial semata. Hal ini tentu saja amat disayangkan karena para martir reformasi tentu saja tidak ingin perjuangannya dijadikan pintu bagi kepentingan bisnis yang imperialis semata. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semuanya. Cukup sekian dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.